tadi telah diputuskan bahwa menunjuk Pak Dre Febrianto, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bone. Beliau jadi nanti teman-teman untuk urusan manajemen pengendalian atau percepatan penanggulangan itu semua di bawah kendali beliau, dan khusus untuk berbicara tentang COVID-19 dari segi teknis kesehatannya, itu yang menjadi juru bicara pemerintah daerah untuk COVID-19 adalah menetapkan Bapak Dr. Yusuf, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Dan tadi Pak Bupati juga memberi embel-embel COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Itu semuanya nanti hanya resmi dari Dr. Yusuf yang berbicara tentang ini. Adapun tim-tim humas-humas lain di tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan ini adalah menjadi terkoordinasi dengan juru bicara Dr. Yusuf nantinya. Dan baik, segera saja kita membuka diskusi-diskusi ini atau pertanyaan-pertanyaan, dan langsung akan dikendalikan oleh Ketua Tim Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Bone. Terima kasih banyak Pak Kabak, Pak Dokter, rekan-rekan media yang sempat hadir. Hari ini telah sampaikan tadi, kita selesai melakukan rapat tentang kesiapan kita menghadapi COVID-19. Sebenarnya melihat keadaan ini memang karena WHO sudah memberikan warning bahwa ini menjadi pandemik yang terjadi luar biasa, dan dia sifatnya adalah hal baru. Padahal kalau kita susur jejak itu, corona ini sudah ada sejak zaman dulu, zaman MERS ya, pada MERS dan apalagi itu sebelumnya SARS, dia bermutasi jadi COVID-19. Itulah virus memang, jadi tidak bisa dimatikan, tapi dia akan bermutasi virus. Nah, ini karena menjadi pandemik, suka atau tidak suka, kita harus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat kita. Karena saya ingin mengutip satu pernyataan bahasa Latin, itu bunyinya salus populi suprema lex exto. Hukum tertinggi dalam suatu negara adalah keselamatan masyarakat. Itu dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap rakyat Indonesia seluruh negara. Jadi hukum tertinggi dalam suatu negara adalah keselamatan masyarakat. Negara menjamin keselamatan negara, warga negaranya, dan itulah yang menjadi landasan kita melalui Kepres nomor 7 dan turunannya membentuk gugus tugas atau task force penanggulangan percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bone. Nah, kita dalam penanggulangan kegiatan ini, saya ingin menyampaikan alhamdulillah sampai detik ini, sampai dengan kita berdoa selamanya, belum ada warga kita yang terpapar COVID-19. Karena yang perlu kita pahami, yang berwenang mengeluarkan seorang itu terpapar COVID-19 atau tidak, itu hanya Balitbang Kementerian Kesehatan. Tidak ada satupun rumah sakit atau medis atau dokter yang boleh mengeluarkan bahwa orang itu terpapar corona COVID-19 atau tidak, kecuali dari Balitbang Kementerian Kesehatan. Itu dalam aturan mainnya seperti itu. Makanya kita dokter rumah sakit itu cuma mengirim diagnosa. Tetapi karena sifatnya COVID nanti akan dijelaskan secara teknis masalah penyakit oleh beliau, itu sifatnya yang agak luar biasa, 14 hari baru kita ketahui, maka kita memerlukan kewaspadaan, apalagi daya membunuhnya yang luar biasa. Daya membunuhnya yang mematikan matinya yang luar biasa, sehingga kita memerlukan kewaspadaan. Pemerintah pusat sendiri sudah mengeluarkan 5 protokol dalam penanganan COVID-19. Itu menjadi panduan kami daerah. Pertama, protokol di area dan transportasi publik. Yang kedua, protokol area institusi pendidikan. 3, protokol kesehatan. 4, protokol komunikasi, pemberian informasi dan komunikasi yang seperti yang kita sekarang lakukan. Dan 6, yang kelima adalah protokol pengelolaan perbatasan. Bagaimana kita menjaga pintu-pintu masuk perbatasan kita agar tidak masuk orang-orang. Nah, ini yang dilakukan oleh salah satu tugas dari task force ini, menjaga dan bagaimana kita, karena sistem negara daerah kita yang terbuka, welcome ya,
Semua orang bisa masuk dari Makassar, Sinjai, Bulukumba. Kita punya hotel-hotel yang representatif di Bone, orang bisa masuk. Kita punya kantor-kantor yang semuanya pusatnya di Bone. Contoh kantor pelayanan pajak misalnya, ada di Bone, pusatnya di Bone, gitu kan? Pelabuhan Bajoy harus masuk segala macam. Dan kita tidak pernah tahu apakah orang yang datang masuk keluar itu orang yang membawa terpapar atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus lakukan antisipasi tanpa perlu mencurigai seorang. Makanya melalui rapat tadi kami juga sudah menyarankan bahwa setiap baik kantor pemerintahan maupun fasilitas umum perhotelan harus dilengkapi dengan termogan. Cuma sayangnya barangnya ini bukan cuma di Bone, satu Indonesia susah didapat. Itu persoalannya. Entah bagaimana kejadian jalan pramuka saja, menurut Kepala Dinas Kesehatan tadi, jalan pramuka di Jakarta itu satu jalan pramuka yang selama ini jual begituan itu kosong. Nah, jadi itu yang menjadi kendala kita, dan sekali lagi kita tidak dipersiapkan, tidak dirancang untuk menghadapi keadaan begini. Tapi suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita melindungi keselamatan masyarakat, kita harus berada paling depan. Nah, yang kami lakukan dalam gugus tugas ini adalah 4 protokol, yaitu protokol pencegahan, protokol berespon ketika terjadi ada orang yang diduga COVID-19, kemudian protokol pemulihan dan protokol pelibatan tim pakar dalam menyelesaikan COVID-19. Kita sama-sama tahu kemarin Satgas Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pusat sekaligus Kepala BNPB sudah menyampaikan melalui SK bahwa akan berakhir keadaan darurat ini di 29 Mei. Karena memang di puncaknya memang diperkirakan puncak pandemi ini di Indonesia ada di antara Maret dan April. Puncaknya kalau kita bayangkan itu bahwa ini adalah COVID-19 sebuah kurva, puncaknya di ujung kurvanya di antara Maret dan April. Tetapi dia akan rendah sendiri seperti mana pandemi virus lainnya. Barangkali itu saja. Kalau untuk masalah teknis berapa yang diduga dan segala macam dan bagaimana penyebarannya itu silakan di. Mungkin bisa dijelaskan pada teman-teman